Selamat sore teman-teman semua. Ya, sore hari ini saya akan berbincang bersama seorang rekan yang senior, tetapi luar biasa, ya multi talent, gitu. Jadi bahkan sekalipun boleh dikatakan usia senja, tetapi tetap berkarya secara produktif, gitu. Bahkan mungkin sebagai generasi muda perlu belajar dan malu gitu ya, karena kalah rajin, kalah giat, kalah produktif begitu. Jadi sore hari ini adalah program teras yang ketiga, ya, teman rasa saudara. Jadi program ini khusus hari Rabu adalah untuk berbagi kisah tentang karya seseorang atau perjuangan seseorang, ya, melampaui atau ketika melewati masa-masa sulit. Tentunya saya berharap dari kisah-kisah mereka akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Ya, sambil kita menantikan kehadiran daripada Ibu Suratmini, ya, sebagaimana ada di flyer, ya. Kita akan menantikan beliau bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, sudah saya invite, ya, sudah saya undang. Kita akan menantikan beliau bergabung sama-sama. Iya, selamat sore Bu. Selamat sore. Iya, luar biasa sekali, cantik sekali Bu hari ini, sore ini. Terima Siap. kasih loh Bu sudah menemani bergabung bersama dan mengobrol-ngobrol santai sore hari ini. Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan salam dulu kepada Ibu dan buat siapapun yang melihat tontonan atau tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, selamat sore Bu. Terima kasih ya. Ya, karena sore hari ini setengah saya memaksa ya untuk Ibu bisa menemani saya ngobrol-ngobrol sore hari ini. Atas kekaguman saya ya, karena mulai dari latar belakangnya kekaguman saya terhadap produktivitas karya Ibu yang banyak sekali gitu ya, luar biasa sekali gitu. Sebagai generasi muda saya malu ini ya kalau ini. Bu, kira-kira selain melukis apa aja Bu yang dikerjakan Bu? Maksudnya dalam dunia seni apa aja Bu yang dikerjakan begitu Bu? Di antaranya ya seni buat puisi, terus guritan, bahasa Jawa. Iya. Kemudian kain batik, kain jemputan. Iya, bikin sendiri gitu ya Bu dan dijual gitu. Wah, luar biasa sekali. Bahkan di tengah pandemi ini sebagai salah satu sumber yang mungkin juga baik gitu ya dikerjakan, apalagi di tengah situasi seperti ini kan tidak boleh tidak bebas lagi lalu lalang gitu, dan di usia jadi bisa dikerjakan di rumah gitu ya Bu ya. Iya. Kalau lukisan ingat nggak Bu kira-kira berapa banyak lukisan yang sudah dihasilkan begitu Bu? Ya sekitar yang diantaranya sudah tidak di rumah lagi, sekitar 30-an. Wah, luar biasa. Tapi ya tinggal beberapa ini yang ada di rumah. Ya. Bu, kalau boleh tahu dimulai dari kapan sih Bu ketertarikan terhadap dunia seni, dan seni apa dulu Bu yang tertarik awalnya Bu? Atau memang dari awal sudah bisa semua serba bisa gitu, atau ada satu seni dulu yang Ibu mulai tekuni atau tertarik untuk belajar lebih lanjut begitu?
Iya, dari kecil itu sudah mulai menyukai menggambar. Mungkin lingkungan saya, seperti kakak-kakak Iya. saya dari keluarga besar itu banyak Iya. yang suka melukis, sehingga saya sering melihat. Kemudian dari situ saya tertarik. Mungkin juga Kalau boleh tahu, Anda. apa orang tua juga dari seniman gitu Bu, atau gimana Bu? Kalau bapak itu dulu seninya karawitan. Oh, oke. Iya. Karawitan. Kemudian kakak-kakak Kalau, saya, sebetulnya ya, kakak-kakak saya ya, ada yang apa namanya, yang seninya menonjol, tapi ada juga yang tidak begitu. iya. Kalau dalam hal lukisan, kira-kira Ibu apa ya, mengibaratkannya aliran apa Bu? Ibu. Saya mengalir Ya. sesuai situasi kondisi saja, belum sampai saya khusus spesialis abstrak atau realis atau apa. Iya. Ya, jadi sesuai dengan situasi kondisi dan hati juga. Iya Bu. Selama pandemi ya, paling tidak berarti setahun gitu ya, dan kebetulan kan juga bersamaan dengan pandemi juga Ibu ada di penghujung gitu ya, masa pengabdian begitu. Nah, kira-kira dari masa pandemi ini sudah berapa kali pameran, Bu? Sudah 3 kali pameran. Wah, luar biasa. Yang lain kaum rebahan di rumah, ini sudah 3 pameran ini. Luar biasa sekali, Bu. Tapi tidak semuanya saya bisa hadir, seperti yang baru saja bulan lalu di Jakarta itu, karena ketat sekali prokesnya, maka kami hanya mengirimkan kartu saja. Dan bulan depan malah dua itu pameran yang saya ikuti. Di mana Bu? Di Jogja, dan besok itu Maret di Semarang juga. Banyak yang ikut juga. Iya. Bu, kalau boleh tahu resepnya apa Bu? Biar tetap produktif gini Bu. Apa sih Bu? Apa nggak pernah bosen tuh Bu? Apa nggak pernah ngelokro gitu bahasa Jawanya itu? Apa nggak pernah apa ya? Bahasa Jawanya itu aras-arasen gitu, lagi nggak mood gitu ya? Atau gimana sih Bu situasinya? Karena cinta, karena senang, jadi nggak ada rasa bosan atau apa. Senang itu yang membuat jadi semangat berkarya. Iya. Kalau dengan komunitas gimana Bu? Peran atau pengaruhnya ada nggak Bu? Maksudnya komunitas pelukis begitu atau seniman gitu, atau gimana pengaruhnya yang lebih banyak selain dari faktor internal tadi ya, faktor dari dalam ketertarikan, ada nggak faktor luar yang juga berpengaruh gitu Bu? Jelas banyak sekali. Rekan-rekan saya sudah profesional, dari situ kita kan juga belajar, karena dalam seni itu kan terus belajar dan belajar, karena tiap individu juga memiliki karakter masing-masing. Pernah saya merasa tidak berarti apa-apa. Dari situ rekan-rekan saling mendukung, menyemangati, begitu. Karena tiap apresiasi tiap individu kan juga beda-beda. Betul. Iya. Kalau dari sisi lukis gitu ada nggak idola gitu Bu, atau apa ya, pelukis siapa yang jadi apa ya, acuan begitu Bu, referensi gitu? Begitu. Karena dari kecil itu kakak saya yang nomor 5 itu suka membaca banyak sekali buku bacaan, buku majalah dan sebagainya, sehingga saya dari kecil tuh udah senang membaca. Kemudian kakak saya lukis, dari situ saya tertarik sekali
Oh, Iya. itu sehingga kuat sekali kakak saya yang nomor 5 itu membuat saya semangat, dan idola saya waktu itu mungkin sampai sekarang juga almarhum Basuki Abdullah. Oh, oke. Iya, iya, iya. Oke, Bu. Kalau soal mengatur apa ya, waktu menjaga kesehatan, gimana nih Bu selama masa pandemi dan tetap berkarya itu? Maksudnya sebenarnya istirahat atau tidak gitu ya? Maksudnya kok kelihatannya aktif sekali bikin jemputan, belum melukis. Ini sempat tidur atau tidak gitu kan? Jadi ya sempat lah, gitu. karena yang bisa tahu kondisi kan saya sendiri. Kalau sudah merasa capek ya berhenti begitu. Besok lanjut lagi, mana yang harus didahulukan begitu. Iya, iya. Kalau berkaitan dengan ini Bu, apa namanya, kan sudah tertarik dari kecilnya kan justru seniman begitu ya, justru seni gitu ya. Nah, kenapa Bu bisa kok istilahnya ke pendidikan gitu Bu? Ya ini, sebetulnya waktu kecil itu tidak ada bayangan jadi seorang pendidik ya. Tapi karena lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi. Bapak saya seorang guru. Kemudian kakak saya juga guru. 2 kakak saya yang terdahulu itu guru. Kemudian lulus SMA, saya bingung mau melanjutkan kemana. Belum punya bayangan jadi seorang guru juga. Tapi pengaruh lingkungan guru, saudara-saudara dari orang tua juga banyak yang guru, lah itu akhirnya ke pendidikan juga. Akhirnya juga cinta sekali. Iya. Kalau untuk membangkitkan generasi muda itu apa Bu yang supaya bisa tertarik seni? Atau mereka sudah punya bakat tapi selama ini mungkin belum ketemu apa ya mentornya begitu ya, guru yang tepat begitu, atau bagaimana Ibu melihat dari angkatan ke angkatan sekarang ini kaitannya anak muda dengan seni Bu? Apakah mereka ini punya selera seni nggak sih, budaya atau kecintaan terhadap melestarian budaya seperti itu, gimana Bu pengalamannya Ibu? Semakin terkikis kah atau seperti apa pengamatannya Ibu terhadap generasi muda dan seni gitu Bu, seni budaya Bu? Dari angkatan ke angkatan memang zamannya beda ya. Kalau dulu seperti saat ini yang sungguh heboh sekali, hebat sekali pengaruh dari IT ya, yang apa harus dilakukan dengan IT. Kalau dulu kan manual, sehingga masih lebih kuat kecintaannya. Anak-anak mengerjakan, anak-anak minatnya, karena tidak ada yang lain-lain, kegiatan lain-lain. Kalau sekarang serba mudah ya. Ya serba mudah. Mencari media itu misalnya peralatan dan sebagainya lewat online itu bisa didapatkan. Kalau dulu bisa apa adanya saja sudah bisa dikerjakan. Anak-anak begitu giatnya. Ya kadang-kadang ya, kita membangkitkan pertama ya harus anak senang. Karena rasa membuat bisa. Kalau sudah tidak senang, sulit sekali. Bahkan bisa stres. Iya. Saya lihat juga pengaruh ini ya Bu ya, faktor apa ya, penghargaan terhadap karya siswa ya Bu. Gitu. Saya lihat Ibu ini kan kelihatannya, setahu saya loh ya, karena saya juga nggak diajar gitu ya. Setahu saya tidak pernah mengecilkan hati gitu. Istilah bahasa Jawanya bombong si anak gitu. Tadi ya pertama tentu tertarik. Tapi yang kedua juga keyakinan supaya kamu itu bisa gitu. Ini bagus begitu kan. Kalau tidak kan, kalau dari kecil sudah diomong kamu ini loh nggak bisa kok, kamu nggak bakat. Itu kan apa ya, kata-kata itu kadang bisa jadi sebuah keyakinan seumur hidup gitu bahwa dia nggak bisa gitu. Padahal mungkin
iya nggak tepat atau mungkin belum tahu caranya atau belum ketemu mentor gurunya yang tepat begitu. Gimana Bu menurut Ibu? Kalau setahu saya sih kelihatannya Ibu ini kan yaitu apa namanya sama orang itu kan menghargai sekali gitu. Eh apa? Gimana Bu? Pernah nggak aku dapat dapat anak yang kemudian murid gitu ya, yang kemudian eh apa ya bisa ketemu pencerahan gitu, ketemu ibu itu, oh ternyata aku bisa ya gitu Bu. Pernah, dan saya juga Hmm, tidak pernah menduga waktu itu. hmm, Eh, saya temui sekali itu yang saya sebetulnya tidak menduga. Setiap saya mengajar masuk ya, di kelas mesti sakit. Ada tugas semudah hmm, apapun dia mesti sakit. hmm, Entah kedinginan, entah flu, entah pusing, entah apa, mesti iya, sakit. Padahal teman-temannya dengan riang gembira, dengan senang mengerjakan semua. iya, Nah, itu sudah tahap terakhir kok dia mesti sakit. Kenapa? Nah, hmm, ketemunya ketika saya mengisi piket, tidak iya, sengaja saya mengisi piket. Dia di luar. Kebetulan guru yang bersangkutan itu sakit, tidak hadir, maaf. iya, Saya iya, masuk, jangan masuk. Kok saya dilarang masuk? Kenapa? Padahal saya kan dapat tugas begitu. Terus saya iya, tanyakan, kenapa saya kok tidak boleh masuk? Saya takut. Takut kenapa? Dikira saya memberikan iya, pelajaran seni. Ternyata dia itu iya, ketakutan sendiri, eh, merasa tidak bisa. Merasa tidak bisa. Itulah oh, yang kemudian jadi psikis, jadi dia sakit. Terus saya dekati, hmm, saya ajak bicara, saya iya, tanyakan, nah kok tidak bisa? Tidak bisanya di mana? Coba. Kemudian hmm, saya ajak bincang-bincang, santai, saya ceritain dan sebagainya. iya, Kemudian dia mulai terbuka, mulai merasa diperhatikan. Kemudian dari iya, situ saya bantu, mana kesulitanmu di sini, membuat apa dan sebagainya. Saya bantu, dia teman-temannya sudah jauh, tugasnya sudah hampir akhir, iya, dia belum apa-apa karena iya, merasa sakit tidak bisa tadi. iya, iya, Setelah dia ini tugas mulai tahap pewarnaan, dia merasa iya, menemukan terus secara spontan nih, ternyata melukis itu menyenangkan sekali. Dari situ dia sekarang sudah tidak pernah sakit lagi. oh, Nah, ketemunya saya ketemu ternyata setiap saya masuk dia sakit itu sampai ke ketakutannya trauma sendiri. begitu ya Bu ya. Nah itu ketemunya kalau tidak saya tanya saya nggak tahu selamanya itu. Iya, betul. Begitu. Iya, iya. Bu, kalau ada murid yang jadi seniman ada Bu? Ada juga, Hmm, ada juga. iya. Tapi mungkin sekarang pekerjaannya ya tidak khusus hanya seniman. Oh, oke, Karena oke. pernah saya katakan pada anak-anak waktu masuk ke misalnya ada idola, masuk jurusan apa, fakultas apa itu ada idola. Itu kamu cari yang langka, jurusan langka, maksudnya yang tidak diminati, sedikit Hmm, peminatnya, kamu iya. diterima. Seperti mungkin saya contohkan seni, Hmm, karena ada orang tua juga mau jadi apa kamu, seniman, betul. madesum, masa depan suram dan Iya, sebagainya. iya, Ternyata dari iya, sini pun kita bisa hidup iya, begitu. Banyak yang sukses iya. juga dari seni. Eh, karena seni itu sendiri kan apa ya, luas begitu. Lalu ada banyak juga perkembangan dan saya lihat di zaman yang ibu ya dari dulu apa dari masanya ibu kelahiran sampai hari ini itu kan perkembangannya juga luar biasa. Dan ibu saya lihat
eh, sangat up to date gitu ya. Saya ini jujur seumur hidup nggak pernah smule, Bu. Nggak pernah pakai smule itu. Dari awal yang smule, Instagram sampai yang live ini ya, Bu. Itu buat saya wah luar biasa sekali. Apa sih Bu pandangan Ibu atau filosofinya gitu ya? Kok apa ya? Mau menyesuaikan zaman gitu, Bu. Apa Bu pandangannya Ibu terhadap kehidupan yang berubah ini, Bu? Banyak sekali ya pengaruhnya. Seperti nggak, maksud saya lebih ke apa ya? Lebih ke kok Ibu ini semangat sekali sih untuk belajar, Bu. Kalau yang lain kan udah merasa udah pensiun, udahlah yang muda-muda aja, udah saya ini istilahnya cuman mau pulang gitu, istilahnya gitulah. Ini Ibu kan enggak nih, Bu. Apa Bu kok bisa punya keyakinan yang berbeda dengan yang lain begitu, Bu? ya karena hidup ini indah cuma sekali. Kita harus selalu positive thinking, ya, selalu berpikiran positif apapun itu. Harus selalu berbuat baik dengan siapa saja, berbagi. Iya. Wah, soal berbagi nih, unik nih. Iya, saya penasaran Bu, gini Bu, Ibu ini kan produktif. Beberapa karyanya kan istilahnya dihargain orang ya, katakanlah kita sebut gampangannya terbelilah gitu ya, ada nilai nominalnya begitu. Cuman di satu sisi yang lain gitu ya, saya lihat Ibu ini sangat royal gitu, sangat berbaginya kencang sekali dengan sesama gitu. Apa ya, Ibu bagaimana Bu memaknai uang atau memaknai apa makna orang jadi orang kaya, Bu? Gitu. Kan Ibu punya kesempatan sebenarnya jadi orang kaya. Istilahnya lebih dari ini atau maksudnya bukan berarti saya tidak bilang Ibu kaya ya sekarang enggak, tapi maksudnya apa ya? Ada kelihatannya ada punya makna yang berbeda gitu, Bu. Enggak sekedar hanya cari uang gitu. Apa sih Bu? Kan sawang sinawang ya istilahnya. Orangnya sawang sinawang. Tapi bagi saya itu cukup lah. Bagi saya itu merasa cukup, merasa bersyukur apa yang kita dapatkan sedikit atau banyak. Ya, saya belum pernah menerima banyak, tapi dari Allah itu banyak sekali. Seperti udara ini kan juga luar biasa karunia-Nya. Jadi, istilahnya tadi apa? Uang ya. Uang itu kan hanya kertas ya. Bisa dicari. Tapi kalau kebaikan itu kan tidak akan ternilai. Iya, dan apa ya? Luar biasanya juga orang yang, maksudnya sosok yang pribadi yang apa ya? Ini ngomong lebih mungkin agak menyimpang sedikit ya. Dalam konteks budaya dan ini juga dalam masyarakat gitu. Ibu juga sosok yang menurut saya Pancasilais gitu ya, maksudnya ya seperti persahabatan kita lah ya, maksudnya perbedaan-perbedaan gitu tuh tidak ada masalah dengan Ibu gitu. Nah kalau Ibu bagaimana sih Bu melihat atau apa ya, punya pandangan dalam hal soal toleransi, keberagaman masyarakat itu, Ibu punya pandangan seperti apa sih Bu? Keberagaman itu kan indah ya. Dari bermacam-macam, seperti kalau dalam seni itu bermacam-macam warna. Kalau kita padukan itu terasa damai begitu. Nah, rasa damai itu kan sulit dicari kalau tidak dari diri sendiri yang bisa merasakannya. Jadi tidak dari dalam dulu itu ya. Iya. Dari betul. Dalam dulu, damai dulu begitu. Oke. Kalau Ibu melihat ada teman-teman atau apa mungkin ya di masyarakat yang sulit untuk hidup di dalam kemajemukan, keberagaman. Kalau dari analisa atau dari sudut pandangnya Ibu, apa Bu kira-kira Bu yang jadi apa ya penghalang atau kesulitan teman-teman ini untuk bisa hidup dalam keberagaman gitu Bu? Ya pastilah akan merasa tertekan sendiri.
Hmm. Ya. Karena rasa mungkin egonya terlalu tinggi, tidak mau membuka hatinya, juga akan membuat kita tertekan. Dari tertekan itu kan akan memberatkan jiwa kita juga untuk bisa hidup enak, hidup ceria, begitu. Iya, iya. Oke. Ini Bu, dalam hal berkarya tadi ke dunia seni, di dunia seni ini, misalkan dengan dari sejak awal berkarya sampai hari ini pameran dan lain sebagainya, dengan hidup di tengah-tengah komunitas juga seniman, apa sih Bu, ada pengalaman apa yang menarik Bu? Ada yang pengalaman yang berkesan Bu? Pastinya kita banyak teman yang juga beragam karakter, beragam. Kalau di dalam karya juga begitu, mereka hebat-hebat. Saya kan juga bisa belajar dari sana. Belajar tentang kehidupan juga, persahabatan. Persahabatan begitu indah kalau kita bisa memaknai persahabatan itu sendiri. Iya, iya. Iya. Bu, lalu kalau orang mau terjun di dunia seni tadi, gimana sih Bu untuk bisa punya keberanian memulai gitu Bu? Harus kursus atau sebenarnya bakat itu sangat menentukan gitu. Orang yang tidak berbakat ya lebih berjuang lebih keras begitu atau gimana Bu? Ya, sebetulnya tiap orang kan punya rasa seni ya. Hanya mungkin bisa faktor lingkungan, bisa faktor pribadi itu sendiri yang mempengaruhi. Sebetulnya punya bakat tapi dia tidak mau menggali sendiri, ya tidak akan berkembang. Tapi yang tadi pertama saya katakan bahwa pertama harus tenang dulu. Kalau tidak senang, kita terpaksa itu tidak akan bakal jadi. Iya. Jadi harus berdiri, harus tenang dulu. Jelek ya nggak apa-apa, yang penting jalan terus begitu. Iya, berani dulu ya. Iya. Belum apa-apa. Karya saya belum apa-apa. Iya. Ya, jadi saya ingat ini. Ngomong-ngomong, kalau soal geguritan itu sudah berapa karya Bu? Atau mungkin kalau dibukukan itu sudah berapa buku sih Bu yang terbit itu? Oh, kebetulan itu antologi ya, jadi bersama-sama dengan komunitas saya, semuanya perempuan, itu sudah terbit 3 buku. Jadi antologi 3 buku yang terbit. Karena semuanya perempuan, oleh penggagasnya dinamakan Wanodyo. Jadi kelompok atau komunitasnya itu Wanodyo. Ada 3 buku terbitan 2017. Wah, luar biasa. Saya sudah nulis, cuman ada di laptop, belum pernah diterbitkan. Enak kok, yang bebas kita. Iya. Nah, soal jumputan Ibu, itu susah nggak sih Bu? Jumputan itu? Gampang sekali. Tinggal nali rebus. Lah mau gimana bisa belajar pada saya, ayo. Luar biasa sekali. Nah, Bu, kalau disuruh milih nih Bu, lebih milih jadi pelukis, penyair, atau membatik gitu istilahnya, pengrajin gitu. Kira-kira lebih milih yang mana Bu? Kalau disuruh milih gitu misalkan. Milih ya biasanya lebih, wah ini agak sulit karena juga suka semua sih. dalam puisi, geguritan saya juga sangat suka. Dalam melukis apalagi. Kalau milih rasanya yang gimana? Lah kalau sekarang seniman dengan pendidik Bu, milih mana Bu? Nah ini
Seniman yang itu mungkin lebih hebat ya. Seniman yang jadi tahu teori, nggak bisa praktek. Iya. Oke. Bu, kalau misalkan setahu saya juga nih, kadang-kadang nyelipin wejangan, Bu. Nah, wejangan apa, Bu, yang sering disampaikan ke anak-anak muda sekarang begitu, Bu? Maksudnya waktu sempat ngajar, sorry, bukan sekarang. Waktu ketemu dengan berinteraksi dengan anak-anak muda, dengan murid gitu, yang paling sering itu sebetulnya apa, Bu, yang apa ya, diwejangkan, disampaikan gitu kan? Tentunya Ibu pasti, atau pertanyaannya bisa juga dari kebalikannya gitu kan, artinya sebetulnya anak muda ini situasinya seperti apa sehingga wejangan itu sering keluar gitu, Bu, sering disampaikan. Nah, wejangan apa, Bu, kira-kira dalam berkaitan dengan soal apa begitu? Kamu harus semangat, kamu pasti bisa, semangat pasti bisa, itu. Ya, berarti banyak yang lokro ya, Bu ya. Secara ini anak muda ya, kadang-kadang anak-anak gampang sekali ngomong saya nggak bisa, padahal belum dilakukan, belum dikerjakan. Makanya harus semangat, kamu semangat, mesti bisa. Iya, 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 betul, betul. Ya, jadi saya ya itu saya tergambar sih. Jadi apa ya, keyakinan itu ya. Kalau sudah yakinnya nggak bisa ya susah ya kalau mau diajar begitu ya, karena sudah mental block ya, sudah ke blocking duluan mentalnya begitu. Iya, terbelenggu. Terbelenggu, betul, betul. Jadi kan kerugian sendiri gitu, bukan orang lain yang menggagalkan, bukan situasinya yang tidak mengizinkan, tetapi dirinya sendiri yang membatasi begitu ya. Iya, iya, luar biasa. Jadi tadi kalau dalam pendidikan berapa, Bu? 35 tahun ya, Bu, pengabdiannya? Ya, 35 tahun. Ada nggak, Bu, yang istilahnya gini, sebenarnya yang membuat semangat gitu ya, dari hari ke hari berangkat sekolah selama 35 tahun ini loh, Bu. Itu ada harapan atau sebuah apa ya, ada yang diperjuangkan apa, Bu, gitu. Kira-kira kalau lagi loyo gitu, mungkin siapa tahu ya, kalau lagi ngelogro gitu ada kata-kata, ada apa ya, ada impian yang kemudian itu bisa sebagai membangkit semangat kembali gitu, Bu. Ada nggak, aku hidup itu untuk apa gitu, atau aku mengajar atau aku mendidik ini untuk apa sih gitu. Jadi itu yang kemudian ketika ngelogro kita diingatkan kembali supaya itu yang kita kejar gitu. Ada nggak, Bu, yang jadi sebuah perjuangan gitu? Ya, demi generasi penerus, ketemu anak-anak itu saja sudah luar biasa senang. Hal-hal yang mungkin di luar itu kita sedih, semua jadi hilang. Ketemu dengan siswa-siswa itu semua jadi semangat. Dan harapan bagi penerus itu harus kita semangati. Oke, iya. Ya, menjadi teman ya, Bu, buat generasi muda juga ya, Bu. Itu yang saya lihat, bukan hanya apa ya, berjarak gitu, bukan hanya mengajar gitu. Ibu juga apa namanya, membangun kedekatan gitu ya, membangun hubungan dengan anak-anak tadi ya, sudah apa ya, kalau semakin jauh jaraknya ya sekarang istilahnya dengan seperti anak sendiri gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu pertama kali ngajar umur berapa ya, Bu? Mungkin kalau zaman pertama kali ngajar kan mungkin nggak terlalu jauh usianya gitu kali ya dengan muridnya. Gitu. Iya. Kalau soal apa namanya, gini, Bu, kan banyak seniman juga ya. Tadi soal memulai gitu, memulai terjun di dalam dunia seni. Kalau sekarang pertanyaannya, gimana sih, Bu, supaya bisa tetap eksis, Bu? Tetap apa ya? Tetap ada dalam peredaran itu, tetap ada dalam radarnya, atau tetap ada, bisa apa ya? Bisa terus berkarya di dunia seni ini. Resepnya apa, Bu? Gitu. Kiat-kiatnya apa? Gitu. Kita harus merasa apa? Ya, tadi pertama senang, harus selalu
apalagi sudah usia seperti saya ini. Untuk apa kalau tidak senang? Punya teman banyak itu adalah semangat juga. Bisa berbagi pada orang lain juga. Kalau apa namanya, mungkin ini lebih lebih filosofis gitu, Bu. Karena mungkin sudah usia pengalaman dan sepak terjangnya gitu. Buat Ibu, apa arti kehidupan, Bu? Mungkin lebih berat ini. Apa sih, Bu, maknai hidup ini? Arti hidup itu apa buat Ibu? Arti hidup, ya kita hidup kan hanya sekali. Selalu di dalam jalannya, selalu dalam kebaikan, bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan, gitu. Oke, makasih, Bu. Untuk apa namanya? Tadi mau tahu nggak nih? Lupa apa? Karya pertama atau istilahnya lukisan pertama yang ikut pameran atau mungkin laku atau mungkin diminta orang begitu ya. Itu kapan, Bu, pertama kalinya, Bu? Pertama kali itu waktu SMA biasanya kalau di kota kecil itu kan sering ada 17 Agustusan itu ada apa? Ini maksudnya Ibu waktu masih SMA ini ceritanya. Lah itu sudah berkarya. Maksudnya ditanya. Luar biasa sekali. Ya. Tapi waktu itu belum pakai media yang seperti saya gunakan sekarang. Dulu pakai cat kayu. Itu saya lukis di triplek. Karena saya dulu suka menggambar orang. Nah, saya pasang di dinding itu ada yang minta. Padahal itu hanya lukisan perempuan, tapi memakai media cat kayu biasa itu. Dan dipasang di rumahnya itu saya sudah senengnya bukan main. Itu karya pertama yang pakai cat. Wow, iya. Ya, luar biasa sekali. Karena diminta, merasa nanti buat lagi begitu. Senang sekali ada yang mau menghargai waktu itu. Iya. Oke, Bu. Nah, kalau untuk menulis tadi syair atau geguritan itu, Bu. Itu ceritanya gimana, Bu? Termasuk ketemu teman-teman komunitas penulis atau penyair wanita tadi, Bu. Gimana, Bu? Diajak gitu atau Ibu mencari informasi atau seperti apa, Bu? Prosesnya, Bu, sampai bisa terbit pertama kalinya dan itu geguritan gitu ya, antologi maksudnya bersama-sama begitu, Bu. Iya. Ada yang mengajak teman saya, ayo coba nulis geguritan, jumlahnya sekian. Wah, apa saya sudah pantas nulis itu dibaca orang lain seperti itu? Nah, kamu harus bisa. Ternyata karena tiap individu punya karakter masing-masing, jadi ciri khas, cara pengungkapan dan sebagainya itu juga bermacam-macam. Ternyata bagus sekali. Saya belajar dari situ, mungkin pertama dari pengalaman. Jadi yang saya ungkapkan itu geguritan berupa pengalaman dengan kata-kata yang simpel, seperti biasalah tentang kehidupan, apa yang kita jumpai sehari-hari, begitu. Sehingga harus bertemu dengan teman dari berbagai kota, ya. Akhirnya malah seperti saudara, akhirnya bisa terbitlah karya antologi yang pertama, disusul tahun berikutnya itu jadi semakin semangat ya, sampai tiga buku.
Ibu pernah nggak sih ngalami apa ya, ketidakyakinan gitu Bu? Yang tadi seperti Ibu sampaikan tadi ya, saya nggak yakin apa saya pantas gitu-gitu. Nah itu lalu Pernah. gimana Bu cara apa ya, melawan atau mengatasinya itu seperti apa Bu? Supaya akhirnya kok timbul keberanian begitu untuk enggak deh, saya mesti maju gitu. Apa Ibu yang membuat itu berubah Pernah. begitu? Barusan saja saya merasakan hal seperti itu. Apa saya pantas? Seperti diajak Pak Alfred ini, apa saya pantas? Apa saya sudah pantas? Terus akhirnya, lah, pede aja lagi. Kapan saya bisa? Mungkin ini sebagai pemacu semangat saya, pemacu untuk terus berkarya. Gitu. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih untuk dari sini bisa semakin muncul semangat begitu. Iya, saya kagum sih Bu. Ya, makasih juga Bu. Apa ya, istilahnya nggak banyak Bu yang mau belajar lagi. Lalu yang kedua nggak banyak juga yang berani Bu. Jadi kan sayang gitu ya, kasihan gitu. Saya ingat sebuah cerita begitu ya, tempat yang paling mahal di dunia, tempat yang paling berharga di dunia itu konon katanya malah di kuburan. Karena banyak mutiara-mutiara, banyak emas yang terpendam gitu ya, yang selama hidupnya tidak pernah tergali dan tidak pernah dipertajam, tidak pernah dibagikan begitu, sehingga akhirnya juga disimpan gitu ya. Dan saya berharap ya dengan lewat acara ini gitu ya, bukan hanya yang seusia Ibu gitu ya, tetapi juga menginspirasi generasi muda. Dan saya pikir mendidik itu bukan hanya di ruang-ruang kelas saja, tetapi kita di dalam masyarakat ya banyak perlu gitu ya, perlu banyak yang bisa memberikan nilai-nilai positif gitu. Lalu mengcounter atau melawan berita-berita hoax gitu ya, berita-berita negatif di sosial media. Kita tidak bisa hanya sekedar mengeluh, tidak hanya bisa mengkritik, tetapi kita bisa berkarya. Nah, salah satunya upaya memberikan konten atau memberikan hal-hal yang positif ya, salah satunya melalui seperti ini. Dan buat saya, kita walaupun tidak sama-sama tidak lagi mengajar di formal, tetapi buat saya jiwa semangat panggilan kita masih sama gitu ya, sebagai seorang pendidik gitu ya, atau mungkin mendamping buat anak-anak muda begitu. Nah, sekali lagi terima kasih buat kesediaannya berbagi di sore hari ini gitu ya, berbagi cerita kisah yang menginspirasi, juga menampilkan sosok yang tadi dari awal Ibu sudah menyebutkan soal yang pertama mulai dari yang suka. Tapi kalau misalkan ada tantangan, ada kesempatan, ada tawaran, ada permintaan yang tadi tidak dimulai dari rasa suka atau bukan kesukaannya, ya berikutnya ya dicoba gitu ya. Seperti misalkan hal baru seperti ini gitu ya. Gitu. Ya, ini kan kadang ada banyak orang, aduh malu, aduh nggak bisa. Ya, semua pasti dari titik yang tidak bisa, pasti dari titik yang salah, pasti dari titik yang belum tahu gitu. Makanya istilah belajar adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Lalu kesimpulan berikutnya mungkin adalah pentingnya komunitas gitu. Tadi sudah menyadari kemampuan diri, senang gitu ya dengan salah satu bidang. Yang kedua adalah berhati-hati memilih komunitas begitu ya Bu ya. Komunitas itu punya pengaruh yang luar biasa gitu ya, ketika lemah gitu ya, ketika tidak bersemangat, ketika kita mungkin bahasa Jawanya nglokro atau merasa capek, letih. Nah, komunitas. Nah, kemudian dari pembicaraan kita sore hari ini yang kita pelajari adalah hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, khususnya orang tua ke anak, para pendidik ke murid-murid ya. Kadang kalau ucapan kita ngomong, kamu tidak bisa, itu bisa mengubah dalam hidup seseorang. Dan sebaliknya ketika kita berkata, kamu bisa,
kamu mampu, ayo semangat. Itu pun juga bisa mengubah cerita hidup seseorang gitu. Jadi, dan terima kasih ya Ibu juga sudah menyemai keberagaman gitu ya, menunjukkan, menontonkan sebuah teladan hidup dalam keberagaman, dalam toleransi, dalam persahabatan, memberi nilai yang mulia dalam persahabatan begitu Bu. Terima kasih gitu ya untuk persahabatan, buat inspirasi, buat kebaikan semua yang sudah ditaburkan, sudah diberikan secara pribadi buat saya dan kepada tentunya juga lingkungan teman-teman sekitar Ibu gitu. Bu, kalau ini saya lihat beberapa mungkin yang Ibu kenal gitu ya, yang juga menyaksikan Instagram ini dan beberapa anak-anak muda. Nah, Bu, dari pengalaman hidup, dari nilai-nilai yang atau apa istilahnya ya, dari suka dukanya ya, asam garamnya kehidupan ini, apa Bu wejangan yang diberikan untuk anak-anak muda sekarang ini Bu, menghadapi mungkin juga kemajuan zaman, terus mungkin juga pandemi seperti ini, lalu tadi Ibu juga melihat anak-anak muda yang tidak yakin dengan dirinya gitu ya, tidak berani mencoba, lalu mungkin dengan segala tingkah lakunya mereka gitu, yang Ibu juga lengkap gitu ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa dengan sepak terjangnya mereka. Kira-kira apa Bu pesan yang diberikan buat anak-anak muda gitu? Walaupun zaman sudah berubah, segala aspek juga berubah, tetaplah santun pada orang tua, pada guru. Bagaimanapun mereka adalah yang sangat berarti dalam kehidupan. Tetap semangat dan pasti bisa begitu. Ya, makasih. Luar biasa. Ini yang memang saya lihat jadi isu utama atau hal yang memprihatinkan juga, yaitu tentang menghormati generasi sebelumnya gitu, entah pendidik, guru atau orang tua begitu ya. Di tengah zaman sekarang ini serba bebas gitu ya, reformasi ya, yang bebas ini berpendapat, bikin konten seperti ini ya, bisa bikin video di YouTube, bisa segala macam dilakukan, tulisan segala macam, foto, sampai akhirnya lupa nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa ini. Dan salah satunya adalah terkikisnya menghormati, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ada, itu tidak bisa, bahasa Jawanya itu enak sekali ya, mak bedunduk gitu ya, ujuk-ujuk ya, jadi tiba-tiba muncul gitu ya, muncul kita gitu ya. Kita ada karena ada generasi sebelumnya, kita ada karena ada yang sudah memulai. Jadi saya rasa adalah hal yang baik jika kebijaksanaan orang tua bertemu dengan semangat kreativitas anak muda. Jadi anak muda bukan bertentangan dengan orang tua, tetapi bisa bekerja sama. Ya, yang kelebihannya orang tua, kebijaksanaan, ya, hikmat, itu bisa bekerja sama, bisa bergandeng tangan dengan tenaga mungkin, kreativitas daripada anak-anak muda. Saya percaya kolaborasi jadi kata yang umum, kolaborasi jadi kata yang populer hari-hari ini, dan saya rasa itu juga dibutuhkan di bangsa ini antar generasi gitu ya, generasi sebelum dan generasi sekarang. Kita bisa, kalau kita bisa rukun, kita bisa lebih dari sekedar hanya hidup bersama, tetapi juga bisa menghasilkan karya bersama. Saya pikir luar biasa. Kalau boleh mungkin sekedar sebagai penutup, tentunya konfirmasinya kalau seperti pameran gitu juga, atau di komunitas tentunya juga beragam ya Bu ya, usianya beragam dari yang muda dan iya betul. Iya. Nah, dengan adanya kolaborasi yang muda dan tua tentu akan jauh lebih berdampak, lebih lebih bagus, lebih luas gitu ya, apa yang kita bisa kerjakan sama-sama.
terima kasih sekali Bu sudah menemani secara singkat sore hari ini. Ya, kalau ada yang mau disampaikan boleh, ada tambahan, tapi kalau tidak kita mungkin akhiri sore hari ini gitu Bu. Saya kira cukup, sudah panjang lebar. Ya, nanti nanti rekamannya saya sampaikan, linknya juga selain masih bisa dilihat di Instagram ini, saya juga akan rencana masukkan di YouTube atau mungkin saya coba saat waktu bisa tayang ulang di Facebook, karena saya lihat teman-teman Ibu juga banyak di Facebook. Siapa tahu bisa jadi tadi inspirasi, warisan juga ya, cerita buat generasi berikutnya gitu Bu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sore Bu. Terima kasih. Iya.